Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Ordal, obrolan dunia olahraga. Pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki episode yang ke-7 ya, bersama saya Andiano Majid dan co-hostnya Hanung Restantio. Nah, dan langsung udah kelihatan di sini ada bintang tamu. Abang, siapa bang? Perkenalan diri abang. Bang, panggil aja saya Fikri atau juga boleh Kiki. Sekalian aja saya dari mana ya? Siap. Ya, Saya dari Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas, Rumah Sakit Khusus Bedah Columbia Asia Pulau Mas. Oke. Mantap Bang Fikri. Sebelum di Columbia di mana emang kerja? Sama rumah sakit juga tapi. Rumah sakit ini bisnis rumah sakit kedua di karir kerja saya. Jadi memang dulu Januari 2014 Juli 2014 itu join di rumah sakit. Itu pengalaman pertama kerja di rumah sakit. Terus Juli 2022 join ke Rumah Sakit Columbia Asia Pulau Mas. Gila ya, dari 2014 ke 2024 10 tahun di rumah sakit ya. Alhamdulillah. Tapi cuma 10 tahun cuma 2 rumah sakit doang tuh ya. Alhamdulillah. Berarti bos lu jagain lu awet banget Iya. tuh. Berarti kerja lu banyak menghasilkan ini tuh. Nah, ya dia kan? bagus berarti kerjanya ya, kinerjanya. Itu dia, bos. Tapi kita dulu bro, disclaimer dulu. Nah, Kok ujuk-ujuk rumah sakit. pekerjaan Bang Fikri, tujuannya apa kita ngundang Bang Fikri gitu. Iya. Jadi sebenarnya ya mungkin ya kita kalau ada kurang tambahin aja. Kalau waktu itu teman-teman juga udah nonton ikutin Ordal dari awal, kan kemarin kita udah pernah ngebahas masalah BPJS TK, ketenagakerjaan, yaitu di mana mengcover semua bentuk cedera yang terjadi dari pesilat-pesilat lah salah satunya ya. Karena pesilat juga bisa disebut pekerjaannya. Nah, kemudian kalau setelah itu biasanya urusannya tuh sama Bang Fikri, karena bisa jadi salah satu rumah sakit betul. rujukannya Ya. adalah tempat Bang Fikri Betul. kerja, Rumah Sakit Columbia. Iya, betul. Gitu ya Bang ya. Betul. Jadi buat teman-teman yang belum paham tuh tadi maksudnya ke situ. Sebenarnya ini lebih mau bahas pelayanan rumah sakit sih kalau menurut gua. Iya. Kita lebih ngebahasnya nih pelayanan rumah sakit nih apa aja sih yang di Columbia punya sebenarnya kayak gitu. Iya, Karena iya. kita pengen lihat Columbianya nih. Selama ini kan yang gue lihat Columbia banyak nih di setiap event silat yang Iya. kita pernah lihat gitu. Selalu ada tuh banner tuh flyer tuh Columbia Asia. Dia apa dia ngapain di situ gitu ya kan? Iya. Itu apa ngapain dia? Salah satu rumah sakit rujukan. Apa begitu? Apa gimana Bang? Coba lurusin Bang kalau salah Bang. Nambahin dikit sih sebenarnya kalau terkait BPJS TK ya. Ini kebetulan saya juga udah dari mulai kerja di tempat sebelumnya itu di tahun 2000, seingat saya kalau saya salah mungkin teman-teman dari BPJS TK bisa koreksi di kolom komen. Di 2017 atau 2018 BPJS TK punya program namanya BPU, bukan penerima upah. Mungkin kita semua tahu ya, jam sostek zaman dulu itu biasanya covernya orang kerja, orang karyawan gitu kan. Pernah dibahas kan. Nah, waktu saya di tempat yang lama itu udah ada BPU, terus udah mulai tadinya cuman pekerja non karyawan. Jadi kayak pekerja yang lepasan honorer gitu-gitu yang udah pasti tiap bulan dapat penghasilan. Bener enggak? Honorer bukan karyawan tetap, bukan gitu udah dapat. Jadi sebenarnya kalau mau dibikin simple, orang kerja tapi nggak punya HRD. Nah, jadi kerjanya lebih kerja lepas dulu, mengcover itu ya. Nah, freelance bisa. Nah, di 2018 itu mulai dari BPJS TK ada program BPU untuk profesional tuh buat dokter kan juga sama tuh kerja lepas, atlet, seniman. Nah yang atlet ini kebetulan dulu juga sebelum pandemi saya sempat bekerja sama di tempat yang lama. Pas pandemi event-event kan turun tuh, nggak ada kegiatan, nol, latihan nggak ada, pertandingan nggak ada ya. Nah, di situ udah pandemi sampai 2022 itu pandemi udah mulai turun, udah mulai lagi tuh rame event-event. Nah, di situ pas saya gabung sama Columbia itu udah mulai tuh dari diajak sama teman-teman BPJS TK untuk supporting. Jadi
rumah sakit tuh ngapain sih gitu ya. Nah, rumah sakit tuh ngapain? Nah, itu baru nih masuk nih. Gue bingung makanya setiap event ada rumah sakit ngapain gitu ya kan. Kalau dipikir kita punya dokter pertandingan kita Betul. punya. Ya, benar. Ya kan pasti kalau kita pun memang itu rumah sakit rujukan doang Betul. kan. Ya kan kalau dia cedera, oh iya banyak rumah sakit. Iya, ini, bawa gitu. aja gitu, lepas aja, maksudnya silahkan aja milih gitu. Nah, sebenarnya dari BPJS TK juga tidak apa ya mengarahkan ke satu rumah sakit harus ke sini, misalnya harus ke Kolombia gitu, harus kemana. Sebenarnya enggak, semua rumah sakit yang udah kerja sama itu bisa digunakan pelayanannya. Oh gitu. Ya, hanya saja mungkin Kolombia punya pelayanan yang lebih gitu, makanya diajak untuk supporting event-event ya paling banyak event silat. Benar. Beberapa sih ada juga kesini event-event yang lain, event bela diri, olahraga yang lain, ya, cabang olahraga lain. Ada yang terkait dengan bela diri juga, dengan bahkan sepak bola, futsal, terus terakhir O2SN dengan renangnya dan yang lain lah, banyak gitu. Jadi makin meluas. Akhirnya Kolombia juga diajak untuk beberapa event. Nah, balik lagi kenapa Kolombia kayaknya tiap ada event lihatnya Kolombia gitu ya. Bannernya Kolombia. Iya. Apa sih namanya standing banner ya? Iya. Bahkan kadang udah ada dokter pertandingan, ada punya sendiri meja tuh. Iya. Dia punya sendiri. Independen. Bukan maunya sendiri sih sebenarnya ya. Nggak muat. Sebenarnya gini, balik lagi konteksnya adalah kenapa Kolombia. Pertama, Kolombia mungkin diajak karena sudah familiar gitu, teman-teman udah tahu. Karena di BPJS TK sendiri sebenarnya untuk pelayanan itu bisa di mana saja, hanya Kolombia punya pengalaman yang mana itu bisa memudahkan. Karena kalau di event teman-teman yang cedera yang sudah terdaftar pastinya itu kalaupun memang dinyatakan cedera oleh dokter pertandingan atau dokter Kolombia sendiri yang lagi tugas, itu langsung dibawa ke Kolombia, itu bisa dijaminkan. Dan di event pun kalau ada penanganan medis itu sudah dijaminkan juga. Gitu. Jadi panitia juga aman tuh. Ya, jadi itu kelebihannya, Bro. Jadi rujukannya udah tahu, ada dokternya dari Kolombia udah dari situ. Langsung apa sih bahasanya tuh, langsung dipegang gitu, ditanganin. Kalau mau kayak gitu gimana caranya kita belum tahu ya. Maksudnya kita harus ngubungin ke rumah sakitnya dulu. Oh, bisa mau pakai biar jadi rujukannya event kita ya. Itu gimana caranya ngubunginnya kemana? Terus kayak itu terus gimana gitu alurnya tuh kemana gitu, orang kan mana tahu juga tiba-tiba panitia event ya pengen Kolombia sebagai apa cuman karena dengar dari gue mau pakai rumah sakit Kolombia gimana caranya kayak gitu kan juga kita kan nggak tahu ya kan kayak gitu itu apa aja sih kayak gitu gimana gitu. Sebenarnya gini, kalau mau langsung ke Kolombia menghubungi saya pun bisa. Nah, dari Kolombia sendiri karena selama ini tahu ya manfaatnya BPJS Tenaga Kerja untuk atlet-atlet, apa ya, kita sih berharapnya tiap event itu sudah tercover oleh BPJS TK. Yang pertama, atletnya pasti aman kalau sudah tercover. Kita nggak mau cedera, tapi kalau tiba-tiba cedera nggak ada yang tahu, udah tercover, udah aman tuh. Bahkan penanganannya bukan saat itu aja. Penanganan misal apes gitu ya, ada atlet yang cederanya cukup parah misalkan sampai dioperasi. Nah, itu penanganan dari BPJS TK-nya itu bukan saat operasinya doang, setelah operasinya juga nanti ada fisioterapi, kontrol segala macam, itu udah di cover. Jadi kalau misalkan udah tercover BPJS TK itu udah aman. Nah, Kolombianya juga udah menanganinya udah enak nih istilahnya gitu. Jadi kalau misalkan Bapak udah tercover, adik atau siapa yang udah tercover BPJS TK, udah kita koordinasiin segala macam, udah fix nih, udah aman gitu ya. Udah kita tinggal ngelayanin sambil ngikutin semua prosedurnya, ngikutin semua indikasi medis, sambil ngikutin semua arah saran-saran dokter. Selama itu indikasi medis, semua akan di-cover oleh BPJS TK. Makanya dari Kolombia berharapnya semua event-event sudah bekerja sama dengan BPJS TK. Di situ kalau misalkan mau minta langsung ke kami, monggo, silahkan. Kami siap dari Rumah Sakit Kolombia. Tapi kalaupun mau melalui dari BPJS TK, misalkan BPJS TK banyak ya cabang-cabangnya ya. Dari cabang A misalkan, Mas, saya mau dong yang jaga atau yang standby itu dari tim Kolombia misalkan. Itu juga boleh. Nanti nomor saya di-share ke orang BPJS TK-nya atau dari pihak event mau menghubungin saya juga boleh. Gitu. Menarik nih yang masalah operasi tadi nih. Karena melihat enggak masalah operasi tadi kan, operasi terus tindakannya sampai beres. Dia Kolombia sendiri punya tagline loh, Jit. Kalau mau tahu, rumah sakit khusus bedah.
Oh bener ya tadi ya yang di bawahnya ada tulisannya kalau di logonya deh, di logonya Rumah Sakit Kolombia. Lihat logo ada tulisannya Rumah Sakit Khusus Bedah. Ya. Berarti kan secara tidak langsung spesialis yang ada di Kolombia itu khusus bedah. Jadi kayak lu penanganan patah, operasi ACL. Jangan kan itu lu sampai mungkin operasi yang penyakit dalam, operasi apapun semua ada ya, Bang? Ada. Pelayanan lu apa sih selain misalkan kita kan setahu gua sekarang kita ngelihatnya cedera terus nih. Ya ternyata operasinya ACL lah, patah tangan lah. Apalagi sih kalau operasi kayak gitu tuh yang rata-rata patah cuma ligamen lah ya, dislokasi ya. Cuma kalau layanan lainnya itu ada banyak gak sih? Sebenarnya gini, kalau rumah sakit khusus bedah itu kita hanya tipe rumah sakitnya gitu. Tipe rumah sakitnya adalah rumah sakit khusus bedah. Sedangkan pelayanan di rumah sakit itu secara umum semua bisa dilayani. Seperti rumah sakit umum pada umumnya ya. Ada dokter umum, ada semua segala macamnya. Dokter umum, dokter anak, dokter obgyn atau dokter kelahiran. Banyak dokter lah, banyak dokter spesialis. Hanya saja memang tipe rumah sakit kita ada rumah sakit khusus bedah tipe A. Jadi kayak dikhususin. Jadi gue lebih keunggulan gue lah istilahnya kayak gitu lah, lebih clean lah. Benar. Bedah ya. Bahkan sampai after yang tadi disampaikan setelah operasi, terus juga fisioterapinya pun bisa juga. Bisa juga. Kita juga punya unit khusus polifisioterapi. Mungkin kalau teman-teman silat yang sudah ada temen yang pernah cedera dan pengalaman gitu ya udah pernah cedera terus juga berobat di Kolombia terus mungkin sekarang masih fisioterapi atau sudah selesai fisioterapi dan sudah bisa latihan lagi, mungkin bisa tanya juga. Nah di kita tuh komprehensif, jadi maksudnya habis operasi konsul ke dokter, nah dokter nanti akan tuh bikin namanya rujukan untuk fisioterapi. Biasanya untuk atlet tuh memang khusus. Jadi biar dia bisa balik lagi ke performa paling baiknya, paling seperti maksimal, sebelum cedera, betul. Minimal dia bisa jalan lagi deh ya. Kalau bisa jalan sih emang wajib ya. Kalau namanya kita orang kan habis cedera gitu normalnya bisa jalan lagi gitu. Itu mah udah wajib. Cuman kan kalau atlet tuh kadang-kadang beda ya. Kalau orang umum nih misalkan nih saya yang atlet batal nih, atlet gagal misalkan, ya kalau cedera ya harapannya bisa jalan lagi, bisa aktivitas lagi. Kalau si atlet kan itu biasanya mau performanya lebih baik lagi tuh. Nah, biasanya fisioterapinya tuh terapinya juga beda tuh sama yang orang umum gitu. Dan itu semua di Kolombia ada dan itu semua udah bisa di cover sama BPJS juga. Iya, BPJS tenaga kerja. Jangan salah tuh, Bang. Tenaga kerja, benar. Hati-hati. Ada yang kesehatan kan. Kalau kesehatan lu batuk, flu, pilek mungkin ya. Berarti kalau dari sebelumnya DBD gitu. Dari sebelumnya belum ada riwayat pernah ya cedera atau apa, bisa nggak fisioterapinya dong yang kita pakai? Misalnya saya udah punya BPJS ketenagakerjaan, saya pernah operasi atau saya pernah patah tapi di tempat lain, saya pengen pakai sekarang terapinya doang, fisioterapinya memungkinkan nggak seperti itu? Gini, kalau kayak gitu misalkan kecelakaannya dulu karena kecelakaan kerja, ya baik itu yang pekerja karyawan atau yang atlet atau yang BPU yang tadi saya bilang. Kalau misalkan histori sebelumnya itu karena kecelakaan kerja, kalau atlet mungkin karena cedera latihan atau pertandingan. Nah balik lagi nih, satu lagi saya lupa ingetin, atlet juga di cover kalau misalkan dia kecelakaan berangkat atau pulang mau latihan atau pertandingan. Juga di-mention tuh sama orang tim BPJS di perjalanan pun di cover. Betul, karena udah kejadian nih. Satu teman kita dari kampus UNJ pulang latihan naasnya nyungsep ditabrak mobil. Oh itu beneran dah. Kita udah hati-hati, orang belum tentu. Betul. Namanya di jalan kan. Betul. Namanya di jalan. Terus kebetulan kan UNJ dekat sama Kolombia tuh. Kolombia Asia langsung dibawa ke Kolombia. Terus ternyata dia memang bener pulang dari latihan itu di cover. Nah balik lagi pertanyaan tadi, Bang Najib. Majid. Sorry Bang. Ya aman. Nah kalau misalkan sebelumnya pernah kejadian terus mungkin tindakannya di tempat lain gitu ya, operasinya di tempat lain, terus mau fisioterapinya ke Kolombia, itu boleh-boleh juga asal kecelakaannya karena kecelakaan kerja atau lagi latihan kalau atlet atau bertanding. Terus juga historinya di tempat lama ada tuh. Biasanya kalau misalkan berkas-berkasnya dibawa. Ada surat pengantarnya juga. Patah pasti ada ronsenannya. Atau hasil akhirnya. Ada pengantar, ada tulisan dari BPJS TK kan juga ada mungkin dari. Ada berkas BPJS TK. Soalnya sangat memungkinkan kan
namanya atlet bertanding pindah-pindah kemana-kemana, bertanding di Kalimantan, patah, ya belum memungkinkan buat pulang, operasi dulu sampai kelar, tapi terapinya pengennya di Jakarta. Tapi tetap minta rujukan dari rumah sakit sananya, mau ke rumah sakit mana, kayak gitu dilemparnya gitu kan. Asik banget berarti Kolombia, teman-teman. Sebenarnya kalau teman-teman tahu alurnya itu nggak mudah, nggak susah. Iya, bener. Karena yang susah itu apa? Ketika teman-teman nggak tahu alur, cuman marah-marah. Wah itu. Ini udah nggak di cover nih, udah marah-marah dulu. Itu udah. Padahal semua butuh ada alurnya gitu. Ada alurnya, sampai bayar SOP-nya lah, ada prosesnya. Sampai bayar pun ketika lu datang ke rumah sakit lu belum bayar, nggak langsung hari itu lu bayar langsung dijalanin nggak tentu juga. Semua ada itunya. Tapi kalau ada nggak sih misalkan ya maksudnya kita di luar BPJS TK ya, kita ngomonginnya ya, kayak asuransi swasta nih, gitu nih, cover juga maksudnya kayak apa, asuransi swasta tuh banyak kan sekarang. Iya, banyak. Apa sih? Iya, banyak merek lah ya. Boleh sebut ya, besar jadi salah satu doang. Gitu lah kan. Banyak lah pokoknya banyak. Nah itu semua juga sebenarnya gini. Itu bisa dipakai buat itu dipakainya tuh buat yang kesehatan atau yang buat tenaga kerjaan nih. Kalau kita kan ngomong BPJS ada dua nih, kesehatan sama tenaga kerjaan. Kalau asuransi yang itu independen ya, independen itu, swasta, itu bisa dua-duanya langsung cover dari situ atau gimana itu ya? Gini, kalau itu mungkin saya nggak bisa bilang ada, iya ini yang A misalkan, yang B gitu, karena mungkin dia beda. Nah, cuman memang kalau misalkan masalah kesehatan itu tergantung dengan biasanya adalah premi atau mungkin kesepakatan lah ya. Biasanya kan asuransi swasta itu sebenarnya ada dua asuransi swasta. Ada yang berdasarkan karyawan atau mungkin berdasarkan dari kantor kita bilang. Ada juga yang individu. Individu maksudnya misalkan kita mau saya mau daftarin saya sama keluarga misalkan. Tiap bulan bayar sendiri sama asuransi swasta A misalkan. Nah, itu bisa juga. Nah, nanti mungkin bisa ditanyain tuh kalau misalkan mau yang daftar itu bisa ditanyain, ini bisa nggak kalau misalkan saya cedera lagi atlet gitu, bisa dipakai nggak saya? Nah, itu mungkin bisa ditanyakan ke asuransi swastanya. Kalau saya ditanyakan, kebetulan saya bukan orang asuransi, saya orang rumah sakit. Memang sih kita nerima semua asuransi di Rumah Sakit Kolombia Siap Pulau Mas tuh nerima semua asuransi. Hanya saja kebanyakan kalau kasus-kasusnya adalah atlet yang cedera, itu kebanyakan menggunakannya BPJS Tenaga Kerja. Kalau asuransi swasta sejauh ini saya jujur belum pernah ketemu. Mungkin ada di tempat lain, ada di tempat lain, tapi jujur selama saya bekerja saya belum pernah ketemu menggunakan asuransi lain. Mungkin ada juga yang punya preminya, tapi mungkin si pasiennya juga nggak tahu nih kalau ternyata bisa dipakai buat kesehatan tapi nggak dipakai. Nah, itu saya nggak tahu tuh kalau misalkan pas digunakan cedera bisa atau enggak. Gitu. Jadi kalau di kita sih dari pihak rumah sakit selama itu misalkan biasanya kan gini, kalau ada yang sakit kita konfirmasi dengan penjaminnya. Kalau dengan BPJS Tenaga Kerja kita dengan BPJS Tenaga Kerja. Kalau dengan BPJS Kesehatan kita koordinasi dengan BPJS Kesehatan. Koordinasi kita kasih tahu nih ada yang sakit misalkan atas nama Fikri sakit nih. Sakitnya ini nih penjaminannya gimana? Nanti dijawab baru kita ngelakuin. Nah, jadi juga tetap ada ACC juga ya, dari ada ACC namanya ACC penjaminan gitu. Jadi teman-teman juga kadang jangan ya, namanya teman-teman juga pernah berpikiran gini Mas Fi. Wah, BPJS mah tahu sendirilah pelayanannya lama lah inilah yang itulah. Sebenarnya itu bukan karena lama ya, semua ada prosesnya. Ada proses. Mereka juga kan manusia ya mungkin. Mereka juga kerja punya jam kerja, kayak gitu. Jadi kadang ada gini, aduh udah masuk saya disuruh tanda tangan nih, ngisi gini-gini, ntar saya suruh bayar. Nah, itu sebenarnya gimana sih kalau kayak gitu? Nah, kalau kayak gitu sebenarnya gini, kalau misalkan proses penjaminan itu kan misalkan ada tahapan-tahapannya ya. Memang mungkin dianggapnya teman-teman ngerasa wah ini jelimet apa segala macem, tapi kan itu bisa dikomunikasikan. Misalkan kalau misalkan mau ditanyain ke saya lagi ke Kolombia, silahkan. Saya 24 jam bisa ditanyain. Kalau misalkan saya lagi masih melek, saya bisa balas WA-nya. Kalau saya nggak melek, coba aja ditelepon. Siapa tahu saya bangun gitu kan. Nah, cuman memang ada proses-proses yang harus dijalankan. Biasanya proses pelengkapan berkas, proses pelaporan dari pihak rumah sakit ke pihak BPJS TK-nya atau pihak asuransinya gitu. Nah, itu kan mungkin butuh waktu, tapi utamanya kalau ke pasien itu pasti kita pastiin pasien pasti aman dulu. Nah, itu ditangani dulu ya, bener. Intinya gini, kalau masuk ke rumah sakit kita nih, utamanya saya ngomong ke Kolombia ya. Kalau misalkan masuk ke Kolombia, kalau di IGD itu kan unit gawat darurat.
Itu udah gawat, darurat deh itu udah tulisannya tuh. Nah, itu pasti penanganan pertama untuk menyelamatkan nyawa dulu gitu. Kalau yang terkait dengan masalah kita sebutnya kalau awam bilangnya adalah masalah keamanan pasien atau emergency pasien. Itu pasti dilakuin dulu. Misal ada henti napas misalkan. Nah, itu distabilin dulu pasti napasnya. Kalau udah stabil kan pasti udah aman nih. Nah, abis itu dicek-cek nih misalkan ternyata misal ininya apanya, tangannya atau bahunya ternyata sakit nggak bisa digerakin. Nah, ini berarti butuh misalkan ronsen misalkan gitu. Nah, ini kan kita biasa lapor dulu ke penjamin. Nah, nanti dari penjamin menjawab, oh iya bisa ini dilakukan sambil mungkin prosedur pemberkasan apa segala macam kita juga laporin sambil berjalan. Tapi ini kan bukan sesuatu hal yang mengancam nyawa gitu. Nah, ya. Ngerti. Dari masa kritisnya lah ibaratnya udah lewat, udah aman. Nah, ini yang masih bisa nunggu ya mungkin ada waktu tunggu sebentar. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanya-tanyain, silahkan boleh ditanyain ke tim kita atau mau ditanyain ke saya juga. Saya alhamdulillah kalau misalkan ada event atau teman-teman yang latihan, kebetulan juga udah mulai banyak nih Bang Majid, Bang Hanung. Jadi teman-teman yang lagi latihan terus kena musibah, cedera ke Kolombia. Karena dia udah tahu nih benefitnya BPJS TK. BPJS TK ya. Kadang-kadang saya belum terinfo nih, kalau di event kan saya bisa tahu ya. Nah, kalau dia datang lagi latihan saya belum terinfo nih, tapi teman-teman saya yang di lapangan biasanya informasi nih ke saya. Mas Fikri, ini ada atlet silat misalkan dari UNJ cedera lagi latihan gini. Nah, itu saya ikut monitoring tuh, kita ada grup koordinasi sama BPJS TK-nya gitu. Jadi memang ya ada proses, tapi saya pastikan juga untuk keselamatan nyawa pasien itu yang utama. Ya. Berarti tetap ya kalau kita pas datang ke IGD gitu, terus atlet udah diperiksa awal, terus pengisian berkas tetap isi berkas ya. Walaupun dia BPJS TK itu tetap ada isi berkas ya. Ada. Kelengkapan berkas nanti pasti akan diminta sama tim kita yang di rumah sakit, Bang Majid. Jadi ada berkas-berkas yang mesti ditandatanganin, mesti juga ada stempelnya. Ada kalau jadwal pertandingan pasti ada jadwal pertandingannya, ada jadwal latihan juga. Nah, itu mungkin kalau sifatnya emergency mungkin saya bisa bantu untuk itu diproses di belakang. Maksudnya gini, misalkan nih namanya emergency nggak bawa stempel kan, atau mungkin lagi event kejuaraan nih, stempelnya di kejuaraan. Kalau misalkan panik pada saat kejadian, udah gini bawa ambulan, jalan dulu, yang kan selamatan dulu nih. Nah, berkas-berkas itu biasanya saya bantu kita proses belakangan. Toh dengan teman-teman yang event saya bisa komunikasi, saya udah tahu sama Bang Majid misalkan lagi Bang Majid yang pegang atau Bang Hanung, saya bisa komunikasi untuk masalah tanda tangan berkas dan stempel, nanti saya bisa bantu, saya komunikasikan setelahnya gitu. Yang penting penanganan diutamakan dulu. Yang penting laporan kita ke BPJS TK udah jelas semuanya nih. Jadwalnya ada, terus kronologis ada nanti. Ya itu ya, itu salah satu persyaratannya ya ketika ingin melakukan ke Kolombia udah punya BPJS. Salah satunya itu kalau memang dari hasil dari pertandingan ada jadwal di pertandingannya, terus ada stempel kejuaraannya, sama tanda tangan kronologi juga. Nah, dan apalagi kalau memang itu dia benefitnya kalau si dokter dari Kolombianya juga ada di kejuaraan. Sudah pasti, udah tahu, semuanya. Cuman yang jadi pertanyaan nih sekarang nih, misal nih ya, ini kita jangan ngomongin kejuaraan deh. Lu tukang ojek. Nah, yang jadi masalah ini gimana kalau tukang ojek stempel dari mana? Nah, coba. Misalkan kita sekarang nih, jangan kita nih kan sekarang ngomonginnya atlet BPJS semua itu ada yang naungin. Istilahnya kalau latihan perguruan lah yang naungin. Karena kan mungkin aja benar-benar bukan orang silat. Bisa jadi dia dia kerja hariannya ya mungkin jadi kang ojek, kang jahit. Nah, ini kan dia mandiri bisa didaftarkan juga nih, kemarin dengar dari BPJS TK tuh. Nah, itu gimana misalkan kang jahit nih, lagi nih kaki tangan kejahit putus nih, misalnya kayak gitu. Ya kan kita nggak tahu ya kan. Iya, apalagi kejadian kalau yang tukang ojek resiko di jalan lebih ini. Benar. Nah, itu gimana? Apa harus dari Gojek yang ngelapor apa yang gimana kan kita nggak tahu kan. Nah, itu gimana tuh? Kalau teman-teman Gojek, pengalaman saya dia tuh punya kayak apa ya Bang, komunitas ya, komunitas atau wadah biasanya. Nah, dari komunitas atau wadahnya itu semacam pengganti HRD lah
gitu. Jadi si komunitas biasanya juga punya stempel. Tapi mungkin kalau misalkan saya ada salah mungkin dikoreksi aja. Ini sih pengalaman saya aja. Kalau misalkan dari teman-teman BPJS TK ada yang mau nambahin, mungkin di kolom komen bisa, wah itu ada yang kurang Mas Fikri, misalnya ada yang ini nih, silakan ditambahin. Saya sepengalaman saya aja, setahu saya gitu ya. Ada beberapa komunitas dari ya teman-teman ojek ya, baik yang itu yang huruf depannya G ya. Yang Jack sama rap gitu ya. Mudah gitu dah. Jadi teman-teman ojek online kalau misalkan kondisinya kayak gitu, biasanya kan mereka komunitas biasanya juga jejaringnya bagus tuh. Kalau ada yang kecelakaan langsung ngabarin. Nah biasanya coba aja korlapnya atau mungkin ketua komunitasnya atau apa, saya kurang tahu juga, itu bisa langsung berhubungan sama rumah sakit, sama pihak IGD. Nah nanti biasanya stempelnya itu dari pihak komunitasnya yang mendaftarkan si teman-teman Gojeknya ini. Wadah, istilahnya wadah kalau saya nggak salah ya. Dari BPJS TK tuh ada walaupun dia wadahnya. bikinnya tanpa ada kayak punya hukumnya sendiri. Nah, biasanya gini, kalau si wadah itu kan biasanya udah terdaftar nih sama di BPJS TK. Biasanya dia juga akan komunikasi dengan BPJS TK. Misalkan nih, amit-amit misalkan contoh aja, misalkan saya driver Gojek yang kecelakaan. Kebetulan ketua komunitasnya atau korlapnya, koordinator lapangannya Bang Hanung nih. Nah, saya daftar melalui Bang Hanung misalkan. Nah, dari Bang Hanung biasanya kalau saya kecelakaan akan koordinasi tuh sama orang BPJS TK. Ini teman saya nih yang kecelakaan nama Fikri. Nanti saya yang tanganin gitu ya. Saya yang bantu misalkan kayak gitu. Nah, nanti BPJS TK udah terinfo, ya udah tahu berarti wadah atau komunikasinya dari wadahnya Bang Hanung misalkan gitu. Nanti pasti stempelnya stempel Bang Hanung. Ya berarti kayak gitu-gitu bisa kita cari juga sebenarnya siapa yang daftarin gue di awal nih. Kayak tukang jamu aja misalnya ya. Misalkan tukang jamu lu daftar sini sama gue. Ya udah, gue yang istilahnya bantu gitu. Jadi tanya ke si itunya, Ibu kemarin daftar ini sama siapa? Awalnya mungkin ditanya kayak gitu kan. Benar. Kadang si ibunya juga ada yang nggak ngerti juga. Saya siapa yang daftarin, saya nggak ngerti. Saya cuma dibikin anak saya kayak gitu. Itu kan bisa aja kan. Jangan gitu loh, jangan salah loh. Sekarang ibu-ibu di perumahan aja semua nih, Dasa Wisma, ibu PKK, itu semua daftar ya. Punya BPJS TK. Iya, pasti ada, berarti ternyata ada yang ada wadahnya, ada wadahnya. Gue baru tahu. Kemarin gue tanya nyokap gue kan Dasa Wisma tuh. Iya kan. Nyata dia kalau setiap bulan nyetor juga ke dia yang bayar si iuran orangnya itu gitu. Jadi kalaupun memang ada kayak gitu, harusnya gue koordinasi sama si yang nyetorin itu kan. Lumayan loh. 16.800 bayar nyetornya 20.000. Wow. Bukan gitu, no. Iya, bukan ke situnya. Ini mah kita mau nolong orang. Bukan itu maksudnya. Yang dilihat lumayan gini. Yang dilihat lumayan 16.800 nih, Bang. Amit-amit ya Bang, namanya kecelakaan Bang. Kalau misalkan ya Allah, kalau misalkan kecelakaannya parah itu istilahnya tanah rumah mah bisa hilang Bang. Iya, benar. Hilang mah ya. Namanya pengalaman Bang, ada Bang, dikit Bang. Ini rahang pada pecah Bang. Waktu itu zamannya belum ada, waktu jadi atlet belum ada zamannya BPJS. Tapi alhamdulillahnya bokap dari kerjaannya ada asuransi. Nah, itu kan cover itu tadi asuransi swasta tuh jatuhnya. Iya, bisa. Di cover, tapi sempat nggak boleh. Karena dipikirnya operasi wajah. Operasi kosmetik ya, iya. Plastik, operasi plastik. Padahal rahangnya patah di rahang. Dikiranya operasi kecantikan, karena dokternya pun dokter kecantikan. Karena mungkin waktu itu rumah sakit saya nggak ada spesialis bedahnya, nggak kayak seperti Columbia gitu. Nah belum ada BPJS juga, ya itu kayak gitu. Kalau diduitin nggak, semobil mah ada katanya. Ya 180-an juta, 60 juta. Ya pokoknya semobil dihitung sendiri dah, mobil apa dah. Kalau dipikir mah bautnya masih ada kali. Ada. Belum lepas berarti. Belum. Katanya sih yang paling ya gitu dah. Iya, jadi ya gitulah kita ngelihatnya. Kalau dari BPJS TK kita ngomong balik lagi BPJS TK ya. Kalau asuransi lain juga mungkin punya premi dan punya produk sendiri-sendiri ya. Cuman yang pengalaman kita sama-sama dari event itu selalu menggunakan BPJS TK dengan 16.800 bisa dilayanin rumah sakit Columbia dengan tanpa ada biaya apapun. Nah, kalau cederanya yang gede-gede ya, kalau saya sih mikirnya ya nggak mungkin nutup tuh 16.800. Iya sih, nggak mungkin nutup. Makanya saya berharapnya teman-teman atlet gitu yang punya resiko tinggi, juga teman-teman
Ya mungkin di sana yang kerjanya lepas, nggak ada wadah, nggak ada naungan, nggak ada perusahaannya, dimanfaatin lah. Ini kan produk negara ya. BPJS TK ini kan produk negara, yang mana itu sebenarnya fasilitas negara. Dengan kita sedikit mengeluarkan biaya 16.800, istilahnya anak sekarang jajan 16.800 juga nggak lebih kali ya 20.000. Bocah kecil ya, bocah SD apa semua lebih dari segitu kali seharinya. Seharinya. Ini 16.800 untuk 1 bulan. Bener, buat 1 bulan kita buat dijaminkan lah, atau istilahnya kalau misalkan nggak dipakai di kita, dipakai orang lain gitulah gitu kan. Sifatnya adalah saling bantu membantu. Ya. Tapi manfaatnya kalau misalkan udah kejadian itu bahkan berasa banget sih. Iya sih. Ya pengalaman teman-teman pun ya juga udah baik banget sih, bagus banget. Bahkan juga yang masuk ke Kolombia pun di cover sampai kelarnya juga pernah dapat dengarnya itu ya bener-bener sampai dilayani dengan maksimal sih di Kolombia. Sebenarnya rumah sakit itu ya bukan cuman Kolombia, semua rumah sakit mungkin bisa kayak gitu. Cuman mungkin yang membedakan itu adalah pelayanannya masing-masing. Setiap rumah sakit beda-beda kan. Fokusannya ya tadi fokusannya ya. Jadi bukan masalah fokusan itu ya. Jadi pelayanan rumah sakit itu beda-beda. Ada yang kayak misalkan apa dulu nih yang harus dilaksanakan gitu. Apa dulu, pokoknya pelayanan rumah sakit pasti beda-beda deh. Mungkin gini, kalau masalah pelayanan mungkin beda-beda ya. Namanya orang beda gitu kan. Namanya orang beda. Pikiran orang beda, manajemen juga beda, manajemennya beda. Terus penangkapan mengenai pelayanan juga mungkin beda. Nah, kebetulan kalau di Kolombia dengan pengalaman yang udah hampir 2 tahun ini melayani, ya sebenarnya kerjasamanya udah lama dengan BPJS TK. Hanya saja penanganan untuk teman-teman BPU baik atlet ataupun non atlet itu lumayan kita lumayan dapat kepercayaan lah itu dalam 2 tahun belakangan ini, baik yang dari atlet ataupun non atlet. Nah, dilihatnya adalah mungkin ke Kolombia ya karena kami dengan pengalaman itu jadinya pelayanannya juga lebih maksimal. Betul. Terus juga di kami juga ada benefit tambahan Bang Hanung, Bang Majid. Jadi kalau misalkan di Kolombia itu setiap teman-teman yang menggunakan BPJS tenaga kerja itu kamar rawat inapnya itu di kamar yang single bed atau kamar VIP. Jadi yang sendirian, yang nggak bareng sama pasien lain. Itu satu. Terus kalau misalkan teman-teman misalkan cedera di event misalkan, terus ternyata kalau lagi di event tuh mau balik lagi ke event atau balik lagi langsung ke rumah karena tidak perlu rawat inap, itu kita juga bisa sediain free voucher taksi Bluebird gitu. Jadi di situ misalkan nggak ada yang jemput, nggak ada yang nggak ada yang nganter, bisa digunakan. Udah tungguin di lobi aja, ntar ada yang datang misalkan kayak gitu. Taksi ya. Taksi benar. Nanti kita kasih free voucher taksi untuk balik ke gelanggang atau ke rumah, atau misalkan lagi latihan nih lagi latihan, namanya latihan kan mungkin datangnya mungkin karena deket dari rumah, jalan kaki atau mungkin pakai motor atau pakai kendaraan gitu ya. Terus ada kejadian di tempat latihan cedera nih, terus nggak bisa diri misalkan mau ke Kolombia. Nah itu bisa juga gunain aja Bluebird, taksi Bluebird. Ini mohon maaf saya sebut karena emang kita kerjasamanya sama Bluebird gitu. Gitu. Keren nih, gila, gua maksudnya sampai rumah sakit aja sampai segitunya gitu sekarang gitu. Maksudnya karena mikirin mungkin kesehatan orang ya. Sampai kita nggak tahu jauh segitu tuh kalau gila ya sampai kayak gitu, padahal rumah sakit udah pasti punya plan A, plan B-nya kayak gimana gitu ya. Yang kita nggak tahu banyak ternyata ya. Yang gua tahu cuman ya udah rumah sakit berobat doang udah kayak gitu-gitu aja udah, cuman ternyata pelayanan itu jauh lebih dari yang gua tahu. Ya kan, ya maksudnya pelayanan apa sih yang ada di rumah sakit tuh kayak apa ya, fisioterapi, jadi kayak penyakit dalam, penyakit apa itu banyak banget ya. Banyak, namanya sakit juga kan banyak ya. Iya maksudnya kayak gitu dari kan. ujung kepala sampai ujung kaki tuh bisa sakit semua tuh. Nah di tiap istilahnya penyakit itu ada spesialisnya. Dari spesialis itu ada subspesialisnya juga. Kalau lagi ke rumah sakit Kolombia nih, kalau lagi ke rumah sakit Kolombia nih,
ada tuh di kaca gitu. Banyak tuh pelayanannya nih. Ada apa aja tuh banyak tuh kayak gini semua tuh. Apaan ya gue lupa tuh lagi tuh apaan aja banyak tulisan-tulisan banyak banget gitu. Ada spesialis kalau udah ngomongin bedah, ada spesialis bedah neurologi atau saraf. Itu apa lagi tuh? Itu untuk ya terkait dengan kepala dan saraf lah. Tulang belakang itu urusannya beliau-beliau tuh yang jago-jago dokter-dokternya. Apalagi tuh? Terus ada dokter spesialis ortopedi. Mungkin kalau teman-teman ortopedi yang patah-patah mungkin gitu-gitu ya. Bahkan sampai ke ligamen. Ligamen itu maksudnya ortopedi ya. Itu masuknya ke ortopedi. Jadi apalagi penanganan di ortopedi. Kalau misalkan perut misalkan terkait dengan urologi atau dengan kayak ginjal, terkait dengan ginjal. Nah, itu juga ada spesialisnya namanya spesialis urologi. Sebenarnya banyak. Kalau mau dibedah satu-satu, saya juga nggak hafal tuh ceritanya tuh. Sama jamnya berapa lama ngobrolnya. Kepanjangan nanti kita ngomong. Ini yang udah pasti yang ortopedi ya kalau kita ya. Kalau atlet kebanyakan lebih ke ortopedi atau bedah syaraf itu juga jarang-jarang. Biasanya kalau misalkan kasusnya adalah misalkan cedera kepala. Mungkin kejang atau gimana Kejang misalkan kalau misalkan apa sih? Tendang palanya. Kalau silat kan kepala nggak boleh. Nggak boleh. Nah, mungkin ada beberapa bela diri lain yang boleh ngincer kepala kayak boxing misalkan MMA gitu kan. Itu kan lebih ini ya, lebih intens lagi. Itu mungkin ada terkait dengan kepala itu biasanya ke dokter syaraf atau bedah syaraf. Atau misalkan kayak apa namanya? Olahraga lain misalkan kayak olahraga ekstrim misalkan jatuhnya benar iya mengenai kira-kira sebagian kepala. Nah itu juga bisa balik lagi ke bedah syaraf gitu. Tapi kebanyakan memang ke ortopedi ya, ataupun kalau memang ada indikasi benturan di kepala bisa aja berarti kan bisa juga gitu kan? Bisa juga berarti kalau tadi kan kalau di bedah banyak nih ya. Berarti kalau mau cari tahu tentang Kolombia nih terakhir nih gimana nih kalau mau cari tahu tentang Kolombia tuh hubungin kemana atau baca di web aja ada atau gimana sih ada nggak sih IG-nya ada Kolombia Asia ada di mana adanya sini di sini bawah nih karena ada banyak nih berjejer kalau disebutin takut salah ya mendingan lihat aja di iya ada di IG-nya ada itu tentang semua informasi terkait dengan Kolombia semua ya maksudnya ada pelayanan apa aja di situ ada ya juga misalkan ada kegiatan-kegiatan kita terkait dengan Kolombia atau mungkin kita support event atau mungkin ada bakti sosial atau mungkin ada acara-acara di internal Kolombia yang mungkin bisa mengundang pihak luar itu juga kayak misalkan donor darah. Nah itu juga banyak informasi di situ. Di webnya ada webnya juga ada juga di bawah nanti gitu. Kalau mau hubungin personal boleh ke saya boleh ke hotline-nya Kolombia juga boleh. Nanti mungkin kalau ke saya mungkin bisa di bawah juga nomornya Bang Fikri ya. Kalau hotline pasti di Instagram atau di web. Betul di web ada semua ada hotline-nya. Nanti kalau nomor kontak saya pribadi kalau misalkan mau komunikasi ada di bawah. Dulu. Oke. Thank you. Bang Fikri. Mantap ya. Gua baru ya udah inilah apa maksudnya gue ngundang rumah sakit datang ke sini ngundang orang rumah sakit ke sini aja sulit loh maksud gue ini buat informasi kayak gini-gini tuh belum tentu orang tahu kan kayak gitu jadi ya gue udah banyak kebuka lah maksudnya tentang gue dari podcast Ordal 1 sampai Ordal 7 dari yang pelatih terus yang BPJS-nya terus dari yang wasit juri dari sekarang sampai umum jatuhnya ini general ya gitu ya bukan bahas spesifik silat atau apa tapi gue cuman ini pemberitahuan teman-teman jadi gitu ya jadi boleh teman-teman jangan lupa daftarin deh BPJS TK deh ya nggak ada salahnya 16.800 tapi jaga diri betul ya Bang Fikri bukannya kita ngendorse BPJS TK ya bukan kita tahu manfaatnya itu yang ya sebelum kalau teman-teman pengen lebih tahu coba balik ke video yang masalah 4 Ordal 4 ya Ordal 4 kalau nggak salah yang ngobrol sama BPJS TK itu pokoknya dicek aja dah di akunnya Event Silat di YouTube-nya ada diklik video udah ada semua Nah yang tadi singgung juga masalah Bang Anung bilang karena kita kan ngebahasnya nggak general ya nggak silat doang ya mungkin nggak sih Bang Pik
kedepannya kita ngebahas spesifik masalah cedera olahraganya, kita ajak salah satu timnya Bang Pik. Boleh banget sebenarnya gini. Apa dari dokter di Kolombia atau siapanya, mungkin gak sih? Mungkin banget Bang. Sebenarnya kita juga seneng nih diajakin sama teman-teman eventsilat.com buat ngasih edukasi. Ini kan ngasih edukasi ya buat teman-teman ya, baik atlet ataupun non atlet. Mungkin kalau misalkan selama ini event dari namanya mungkin menjurusnya silat gitu ya. Channelnya event silat. Tapi ternyata kok dilihat makin berkembang gitu. Terus mau mengajak kita dari pihak rumah sakit untuk memberikan edukasi tambahan. Silahkan, kita siap tunggu diundang nih sama Bang Anwar Wajid. For next ya. Boleh. Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih spesifik lagi. Mungkin kalau bisa saya ajakin cedera, bukan dokternya. Ajakin cederanya, Mas. Ajakin dokternya. Yang cedera diajak. Jangan. Kira-kira dokter ortopedi enggak? Apa dokter? Insya Allah bisa. Lebih ke cedera olahraga lah ya. Cedera olahraga. Nanti mungkin sebenarnya skupnya bisa banyak. Kalau misalkan dokter ortopedi kan itu lebih ke yang nanganin pas ada cederanya nih, misalkan gitu. Nah, kalau setelah cederanya mungkin saya bisa ajak fisioterapinya. Bener. Nanti dokter operasinya. Betul. Pasca biasa disebutnya ya. Atau juga nanti saya ajak tim IGD saya yang nangkepin, ya bukan nangkep ya, maksudnya nerima teman-teman pertama kali. Kalau kata saudara nanggapin. Kalau orang Betawi bilang nanggapin gitu kan. Saya orang Betawi banget nih jadinya masih kasar sana. Yang bercampur enak ya gitu mah ya. Boleh nggak sih Bang Pik nanti kalaupun misalkan ada kayak penyuluhan misalkan Kolombia edukasi bikin event sendiri, misalkan edukasi terus kayak gitu. Terus mungkin dari ngundang di eventnya. Iya, gue datang juga buat nge-shoot acara eventnya gitu loh, kayak gitu. Undang Bang Pik di acara event buat sosialisasi juga. Oh, itu boleh banget. Iya, nggak masalah, itu boleh. Terus sama yang misalkan nih Kolombia ngadain event. Buat edukasi, undang teman-teman dari luar umum. Nah, kita live-in di bisa juga di event silat kayak gitu. Kita dokumentasiin lah. Kita liput ya. Gitu. Kita juga datang. Kalau event silat mau sih kita seneng banget nih. Nanti kalau misalkan kita ada kegiatan atau event-event yang mungkin sifatnya adalah secara umum, nanti kita infoin ke Bang Majid sama Bang Anung sama tim juga, mungkin kalau mau datang buat ngeliput, buat ikutan nangkep ilmu yang mungkin disampaikan, boleh, nanti pasti saya hubungin lah. Nggak mungkin saya nggak ngabarin. Thank you banget Bang Pik, Rumah Sakit Kolombia. Siap. Terakhir Bang Pik, sama kayak sebelum-sebelumnya, ada pesan-pesan nggak terakhir nih kita buat sampaikan nggak nih? Udah pesan terakhir. Pesan terakhir nih ada dua sih sebenarnya. Yang pertama mungkin wabil khusus. Nah, saya Betawi lagi nih, wabil khusus. Jadi khusus buat teman-teman yang orang atlet-atlet ya, bukan silat doang, karena mungkin selama ini kita ketemunya nih di event-event silat, tapi banyak teman-teman atlet lain yang mungkin masih semi pro atau mungkin masih baru belajar. Itu baiknya menurut saya di cover lah dirinya. Mungkin kalau orang tua ada yang nonton ini, anak-anaknya lagi merintis atau lagi latihan dari kecil gitu ya, masih baru punya hobi baru, tapi mulai mau diseriusin gitu ya, atau mungkin belum, masih mulai pun nggak apa-apa. Setahu saya, mungkin teman-teman BPJS TK juga bisa koreksi, setahu saya batasan usia untuk BPJS TK itu 6 tahun. Ya, paling kecil. Sampai. Betul ya. Betul. Berarti 6 tahun tuh. Kalau misalkan bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak 6 tahun udah mulai mau berkecimpung di olahraga misalkan gitu, silahkan didaftarin BPJS TK-nya. Apapun olahraganya, karena setiap olahraga pasti akan beresiko. Ada resikonya masing-masing. Jujur di Kolombia juga sudah, bukan hanya di teman-teman silat, sudah dari beberapa cabang olahraga lain yang sudah berobat di Kolombia dengan menggunakan jaminan BPJS Tenagakerja. Mungkin bisa juga dengan jaminan asuransi lain, silahkan. Yang penting tercover. Karena kalau misalkan pas cedera tidak tercover, ya kasihan. Yang pertama kasihan, mungkin kalau misalkan kondisi ekonomi lagi kurang bagus, pasti akan terpengaruh. Terus juga untuk penanganan anak atau atletnya, untuk kedepannya biar bisa berprestasi lagi, mungkin karena keterbatasan jadinya terhambat. Jadi mimpinya yang jadi atlet jadi nggak bisa dilanjutkan. Kalau untuk teman-teman yang lain misalkan di luar atlet, silahkanlah menggunakan jaminan-jaminan kesehatan yang lain.
Terus jangan takut ke rumah sakit, karena dengan BPJS Kesehatan pun juga bisa, silahkan. Yang penting kita sama-sama menjaga diri dan keluarga. Kalaupun sakit bisa ke rumah sakit, bisa berobat dengan apapun jaminannya, apapun asuransinya, silahkan bisa ke rumah sakit dengan aman gitu. Siap. Gop, aman. Oke teman-teman, itulah dia hari ini perbincangan kita sama Kak Fikri dari Rumah Sakit Columbia. Mudah-mudahan dapat menginspirasi teman-teman, mudah-mudahan dapat masukan-masukan yang baru untuk teman-teman juga. Dan jangan lupa teman-teman untuk share, like, dan subscribe channel YouTube eventsilat.com. Dan kira-kira siapa lagi nih yang mau kita undang? Ya, boleh juga dikomentarin di bawah. Kira-kira siapa lagi teman-teman, ada rekomendasi nggak yang siapa yang bisa kita undang? Kalau memang memungkinkan bisa kita undang lagi ke channel Ordal ini. Kayak gue minggu depan udah ada deh. Hah? Minggu depan gue kayaknya udah ada deh. Nah, waduh, cepet banget Bang Anung. Udah tadi udah ada yang hubungin gue juga. Waduh, tapi rahasia, jangan dikasih tahu biar tiba-tiba tahu aja teman-teman. Oke? Sip. Di akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Fri. Terima kasih Bang Anung, makasih banyak. Majid, makasih.